Berarti jadinya Berarti jadinya 1/6. 1/akar 9 plus 3 ya. Hmm. Akar 93 tambah 3. Ya, 1/6 gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya hapus ya, lanjut. Ini yang tipe akar, mungkin saya jelasin lagi ya. Saya jelasin lagi aja, nanti yang nomor 7 coba dikerjakan sendiri, nanti dikirim lewat WhatsApp. Di sini WhatsApp-nya dipakai semua ya. Bisa ya, nggak masalah ya. Nanti silahkan dikirim untuk saya cek udah paham belum. Kalau yang nomor 6 saya bahas juga ini ya. Yang nomor 6 ini ya, sebenarnya kayak nomor 5 tadi ya. Seharusnya kalau dia ada akar seringnya pakai sekawan ya. Jadi ada akar X plus atau min dan seterusnya semacam itu ya. Nah, tapi ini ternyata jadi kalau kalian lihat satu itu pangkat kuadrat ya satu kayak gitu. Di sini ada akar, ada X min 1. Ya, jadi gini ya polanya ya, yang pakai rumus kalau kapan kita curiga dia adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi kan ini rumusnya A boleh gini, ini A plus B. Nah, kita kapan curiga ketika ada suatu soal, jadi nggak hanya limit ya, bisa macam-macam ya. Harus pakai yang ini, yaitu ketika ada sesuatu yang dikuadratin min B kuadrat. Kalau enggak ini dulu, dia ada minnya. Nah, ini berarti nomor 6 ini kan ada X min 1. Ini kemungkinan bisa kita rubah, ditambah lagi ya. Setelah, oh ini kok ada tipe yang A min B ya, kayak gitu. Terus di bawahnya ada akar min 1. Kemudian di atasnya 1/1. Kalau yang atas tadi ada 3, ada 9. Itu kan saling dikuadratin kayak gitu ya. Kalau 1/1 mungkin nggak begitu kebayang ya. Jadi kapan pakai A kuadrat min B kuadrat, bentuknya dia pengurangan ya. Akar min 3 X min 9. Kemudian sepertinya ada unsur kuadrat nih. Ada 9, ada 3 kayak gitu. Nah, nomor 6 ini satu, saya katakan lagi, satu kuadrat itu ya satu ya. Coba saya bertanya, kira-kira nanti yang saya ubah itu, kalau bentuk yang ini ya, bentuk A kuadrat B kuadrat ya, kira-kira siapa nih yang saya ubah nih? Ada yang tahu nggak nih nomor 6? Saya ubah ke bentuk ini. Yang atas. Yang atas itu siapa? Si yang diubah siapa? Bentuk menjadi A, X min X. 1. Iya benar, X min 1 ya. X min 1 nanti dia akan ada kemiripan ini ya. Jadi bentuk A kuadrat min B kuadrat itu ada yang min, ada yang plus. Berarti nanti ketika kita mengubah X min 1 ini akan ada akar X min 1 yang bisa dicoret gitu. Kalau akar X plus 1 nya dia nggak berpengaruh, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau kita faktorin, saya tulis di sini X min 1 ini ya. Ini kalau ditulis lagi sama aja akar X kuadrat kalau mau sesuai rumus ya. Tapi nanti kalau udah biasa ya udah nggak usah ditulis, langsung ditulis ini aja nggak masalah. Jadi ini biar paham ya. Jadi ternyata X itu adalah akar X kuadrat. Satu itu sama aja satu kuadrat, sama yang sekarang bentuknya ya. Berarti akar X ditambah 1, ini bolak-balik boleh ya, plus minnya, akar X min 1 gitu. Nah, ini nanti sama bisa dicoret. X mendekati 1, kita langsung ubah ya, akar X min 1 akar X plus 1. Nah, ini jadi akar X plus 1 ya, terus akar X min 1. Nah, ini dia ada yang coret ini dan ini gitu ya.
Bisa jadi nanti mencoretnya itu berkali-kali ya. Kalau kalian nggak nemu, kalau kalian nggak paham yang bikin dia harus dicoret itu siapa, jadi sebenarnya ada petunjuknya nih ya. Kalau dia X mendekati satu, jadi sesuatu yang dikurang satu itu nanti nol gitu. Takutnya nanti malah bingung ya. Intinya setelah kalian coret kemudian kamu masukin satu ya, berarti dia akar satu ditambah satu, yang bawah udah satu ya, akar satu ditambah satu, satu tambah satu dua, dikali ya berarti ya, satu tambah satu dua sama dengan 4 itu ya. Jawabannya adalah 4 yang D ini. Nah tapi kalau ketika kalian menghitung lagi kok masih dapat 0 per 0, berarti masih ada yang perlu dicoret-coret lagi ya. Setelah coret-coret berarti harus ada yang coret lagi, itu berarti ada dirubah lagi kayak gitu. Jadi harus sekali ya nyoretnya ya gitu. Baik, ada komentar? Jadi ini jawabannya 4 ya, Kaira. Akar 1 1. Iya, akar 1 itu 1, jadi 1 kuadrat. Jadi kan dibalik ya, kita untuk mencari akar itu kalau saya ya, logikanya itu dibalik. Misalkan akar 9 tuh, agak membayangkannya saya agak sulit. Jadi saya bayangin itu angka yang dikuadratin itu 9 itu berapa ya? 3. Kalau saya kebalik gitu logikanya. Kayak akar 1 tuh. 1 itu berapa pangkat berapa supaya jadi 1? 1 gitu. 1 tambah 1 2 kayak gitu. Gitu ya. Ada ini lagi, komentar lagi. Saya hapus ya. Yes. Ya. Terus ini yang nomor 7. Nomor 7 atau yang bawah ya? Yang nomor 7 aja dulu. Yang nomor 7 ini ya, dia tipe limit X mendekati tak hingga. Coba cek di atas ya. Dia nggak ada yang tak hingga ya. Ini nggak ada X menuju tak hingganya, nggak ada. Berarti rumusnya coret-coret gitu aja. Tapi kalau tak hingga itu ada beberapa macam rumusnya, caranya ya. Kalau dia bentuknya itu per, caranya kamu cari pangkat tertinggi. Di sini ada X kuadrat, X sama X pangkat 3. Seperti itu ya. Tadi ngejain nomor berapa sih? Yang 7 ya, yang 7 dulu ya, ini kan belum 7. Jadi 2x kuadrat, x kuadrat tambah x. Nah ini pangkat tertingginya itu berapa? Pangkat 2 ya. Yang lain setelah itu jangan dilihat. Jadi fokus di x kuadrat sama x. Angkanya di depannya itu berapa? Kalau yang atas itu berapa? 2 ya. Kalau yang bawah berapa? 1 atau 0? 1 ya. Jadi saya akan sering bertanya seperti itu ya di sini ya. 1 atau 0, 1 atau 0, karena ternyata pada masih mikir itu di sininya 0 gitu. Gitu ya. Jadi jawab satu langsung ya. Kalau nanti udah terbiasa baru deh nanti nggak akan bilang. Baik, ya udah selesai. Gampang ya. Jadi intinya cari pangkat tertingginya, terus tulis deh angkanya kayak gitu. Ada pertanyaan dulu, mungkin diulangi lagi nomor 7. Soalnya ke nomor 8 coba tuh kalian kerjain, kalian kirim ke WhatsApp. Ini udah saya buka nih WhatsApp. Oke? Siapa nih? Boleh ulang nomor 7 gak Ustaz? Ya boleh. Siapa nih? Aziza. Oh ya. Aziza itu siapa? Putri Aziza. Oh Putri, oh iya. Jadi kok kayak Putri, kok Aziza? Ingatnya Azifah. Kan beda gitu. Ya, baik Putri ya, ulangi lagi ya. Jadi gini. Jadi seharusnya nggak gini ya ngajarinnya ya. Karena nanti kalau saya ajarin yang beneran malah jadi lama, padahal ini bisa cepet nih. Karena intinya ya begitu aja. Misalkan gini deh. Limit X mendekati tak hingga 3x ditambah 5 ditambah 9x kuadrat, terus 3x kuadrat ditambah 5 ditambah 9x
Baik Putri, kamu bingungnya di mana? Coba deh, kamu kerjain. Jadi nanti kalau salah, biar saya jelasin lagi. Kalau ini kamu ngerjainnya gimana? Gak tahu Ustaz. Nggak tahu sama sekali ya. Baik. Jadi pertanyaannya gini, ini x-nya yang pangkat terbesarnya itu di mana? Pangkat x-nya yang terbesar itu berapa? 2. Iya, nggak usah ragu-ragu. Kan jelas-jelas ya di sini ya, 2 sama 2. Baik, terus yang atas itu pangkat tertingginya angkanya berapa? Angka Oh, depannya, angka istilahnya itu koefisien. Oh, koefisien Nah, 9. 9. Kalau yang bawahnya 3. 3. Berarti sama dengan 3. Selesai gitu aja. Makanya nomor 7 nih ya, ulangi coba. Nomor 7 berapa hasilnya? Kok nomor 7? Iya benar nomor 7. Nomor 7 berapa hasilnya? Nomor 7? 2. Iya benar, karena ini pangkat 2, angkanya 2 sama 1. Udah gitu. Simpel. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Syaratnya di sini limit X tak terhingga dan tipenya itu pecahan. Gitu ya. Ustadz, Iya, Nela. ini Asti. 9-nya dari mana Ustadz? 9-nya. Oke, baik. Naila mungkin dari awal mungkin ya, saya pertanyaannya ya. Naila, Ya Ustadz, pangkat tertingginya di berapa? X berapa? X pangkat 2. Ya, yang atas X pangkat 2 itu konstantanya berapa? Konstantanya 3. Konstanta itu di depannya X gitu. Jadi kan kita ngelihatnya tadi X pangkat 2. Angka yang di depannya X pangkat 2 itu berapa? 5. Depan. Jangan-jangan ini salah persepsi nih, depan belakang. Jadi kalau saya bilang depan itu sini. Itu depan. Ayo. Iya, ayo. Sepertinya persepsinya salah ini, sudut pandangnya. Saya ulang. Yang atas dulu, yang atas. Oh, pantes kamu lihatnya yang bawah. Yang atas dulu. Saya nggak bilang atas ya tadi ya. Yang atas dulu. Berapa angka efisiennya angkanya? 3. Kita ngelihatnya X tertinggi aja. Ulangi. 9. Nah, gitu. Kenapa 9? Karena paling tinggi. Iya, X-nya itu adalah X kuadrat paling besar gitu. Oke. Terus yang bawah berarti? 3. Nah, selesai ya, gitu ya jawabannya ya. Ya Ustadz. Iya. Coba saya ini ya. Kalau nanti bingung, ya udah ya pakai cara ini ya. Tapi kalau nggak bingung, ini supaya biar paham aja kenapa bisa seperti itu. Jadi cara mengerjakannya, nih ya. Cara mengerjakannya ini saya kasih tahu sekalian. Jadi nanti kalau kalian nggak paham, ya udah intinya itu udah paham tapi ya tadi ya. Ada yang nggak paham belum Bu? Yang tadi saya ulangi dulu. Itu paling penting karena itu cara menghitungnya. Sedangkan cara konsep itu cukup paham aja. Tapi menghitungnya kalau bisa lebih cepat kayak gitu kan ya. Oke, nggak ada ya. Baik. Jadi konsepnya itu begini. Ketika mau mengerjakan limit X tak hingga ini, saya itu boleh mengali X per X karena X per X ini dia 1 gitu ya. Kenapa harus pangkat tertinggi? Kita pakai pangkat tertinggi ya. Kalau saya bagi semua jadinya coba langsung ya 3X dibagi X kuadrat. Jadi nulisnya bukan dikali ya, mungkin sebenarnya lebih tepatnya sebenarnya walaupun sama aja ya, lebih tepatnya itu adalah 1 per X kuadrat. Kalau ini nggak paham nggak apa-apa ya, jangan pakai ini. Tapi kalau paham itu bagus karena tahu konsepnya gitu. Cuma biar konsep aja ini, tahu konsep aja. Jadi semuanya dibagi intinya ya, pangkat tertingginya ini kan kuadrat. Jadi saya sengaja nggak ngasih tahu ini langsung karena hitungannya itu ya kayak gitu doang. Kalau saya kasih tahu ini jadi malah ribet, nggak paham gitu. Nah, kemudian saya bagi ini tetap, ini saya bagi ini tetap, ini saya bagi. Akhirnya coba hijau. Akhirnya
yang menyisakan X kalau saya masukin 3 dibagi tak terhingga itu adalah 0. Ya enggak? 3 dibagi tak terhingga itu 0. 5 dibagi tak terhingga kuadrat itu juga 0. Tapi di sini kan udah dicoret kan ya? Ya berarti nggak dimasukin. Gitu. Ini saya cepetin ya, ini cukup tahu aja gitu ya. Ini coret-coret jadinya ini sisa 3. Kalau dimasukin tak terhingga dia 0. Dimasukin tak terhingga dia 0. Makanya dia jawabannya 9 dibagi 3. Itu adalah konsep kenapa saya bilang kamu pilih yang pangkat tertinggi. Coba koefisien berapa? Taruh. Coba kamu cari pangkat tertinggi, pangkat terbesar, angkanya berapa, koefisiennya 3, taruh gitu. Dah, itu saya cepetin karena bisa dikatakan penting nggak penting gitu ya. Kalau saya perdalam lagi kita nggak ada waktu masalahnya. Oke ya gitu ya. Inti konsep dari kenapa saya bilang cari pangkat tertinggi, masukkan angka depannya. Baik. Ya. Kalau tadi konsepnya nggak paham, tapi yang penting ngerjainnya, ngitungnya nomor 8 bisa. Nomor 8. Coba kalian kirim ke WhatsApp saya. Langsung kirim kan ya Ustadz? Ya, boleh. Nomor Ya. 8. Ya, nomor 8 langsung aja. Itu kebetulan nggak ada cara ya, langsung aja coba saya cek. Bisa tolong gedein gak, Ustaz? Oh. Susah lihatnya kan. Makasih. Ustaz. Nomor 8 ya. Kok nggak ada itunya? Tata. Hilang. Oh, di sini ternyata. Nah. Nih ya. Loh, kok dipoto? Ya boleh. Kalau ini nggak ada cara, saya cuma ngecek aja udah pada paham belum ya, udah banyak ya. Jadi kalau yang nggak ngirim ya gimana ya, sama orang malu ya bingung juga saya ya. Malu itu macam-macam ya, ada yang benar-benar nggak bisa akhirnya malu, ada juga yang pemalu banget ya gitu. Jadi saya pikir daripada saya berlama-lama ya udah cukup ya. Saya jelaskan. Oke, baik. Secara umum udah paham ya. Nah, ini masalah hitungan nih. Ini masalah jawabannya. Langsung tulis satu aja nggak? Ya, oke. Ya. Secara umum udah benar semua ya. Jadi ada yang nggak teliti ya. Ada yang nggak teliti. Pangkat tertingginya. Saya juga nggak teliti. Oke. Ini pada nggak teliti semua ternyata. Kita cek lagi. Jadi di sini pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 bukan nah jadi saya jadi paham nih, jadi bukan atas sendiri bawah sendiri ya. Oh, ini udah mulai pada bener nih, bukan atas sendiri bawah sendiri, tapi semuanya pangkat tertingginya itu berapa, antara X kuadrat, X pangkat 3, X gitu ya, gitu ya. Karena di sini pangkat tertingginya X pangkat 3 berarti selain pangkat 3 0 gitu ya. Oh iya. Saya ulangi ya. Jadi pangkat tertingginya, pangkat terbesarnya itu X pangkat 3. Berarti yang atas itu nggak ada pangkat 3 kan. Berarti kalau nggak ada pangkat 3 0 ya. Alasannya karena nanti kalau X pakai dibagi X pangkat 3 kan masih sisa ada X nya. Kalau dimasukin dia tak terhingga. Ini alasan konsepnya ya. Tapi secara gampangnya kan di atas dia nggak ada X pangkat 3 ya, berarti 0 gitu. Kalau nggak ada 0, tapi kalau ada yang di bawah ini pangkat tertingginya 1, 0 dibagi 1 0 gitu ya, gitu. Jadi disesuaikan pangkat tertingginya sih. Oh, jadi jawabannya 0. Iya. Jadi jawabannya adalah 0. Langsung ya, ini yang nggak ada coret-coret ya. Coba yang ini nomor 9 juga penting nih. Coba
Nah, silahkan langsung dikerjakan. Siapa tahu ini udah ada yang paham. Pasti ada pertanyaan, itu kan pangkat 3 ya. Itu ngaruhnya itu gimana? akhirnya dipangkatin 3 aja bukan? Iya, benar. Jadi saya bilang, ya seperti itu caranya. Saya nggak jelasin dulu ya, saya tunggu dulu biar beberapa menjawab. Jadi untuk mempersingkat waktu, kalau udah ada beberapa, oh berarti udah paham intinya kayak gitu. Jadi saya nggak balas WA ya, saya baca aja ya. Ya udah ada yang benar. Ya 1, 2. Baru 2. Jawabannya ini lebih ringkas lagi, A, B, C gitu. Ya boleh. Ya benar, jawaban itu benar. Tapi kenapa harus ada tanda tanya? Ya kan saya nanya. Oke benar ya. Yang jawabannya tanda tanya benar. Oke udah ya, saya jelasin lagi. Ya banyak yang benar ya, udah tahu ya. Jadi secara otomatis hitungan pangkat-pangkat juga mengikuti ya. Kan gini ya. Jadi biar gampang ya. Jadi lihat pangkat tertingginya, pangkat 3, tulis aja 2/3. Habis itu kamu kali gitu. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27. Gitu. Biru kelihatannya. Nah, gini ya. Walaupun nanti kalau mau mau ngitung satu-satu kan harusnya gini ya, itu dia ya. Ini gitu. Seharusnya yang kalau mau lebih panjang lagi begini, kali gitu. Tapi biar lebih gampang, kan intinya kita mau melihat ini si depan ini aja. Jadi konsep itu ya, kita hanya melihat angka yang di depannya pangkat tertinggi, baru nanti dihitung sesuai dengan perlakuan kurung-kurungnya gitu. Makanya kalau saya ubah di sini menjadi akar, ya berarti nanti hasilnya adalah ya akar 2 per akar 3, nanti dirasionalin dan seterusnya gitu. Ada komentar? Ya ini udah benar semua, ini nggak masalah, langsung saya. Kita 11.04. Nah kayak yang ini juga ya, ini juga sama ya, ini saya kerjain aja ya akar-akar ya. Jadi konsep limit tak terhingga dia bentuk pecahan itu cari pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya walaupun ada akar ya, ini tetap akar 1 ditambah akar 1. Ntar ada akar 2 min akar 1 gitu. Jadi akar 1 tambah 1 2. Ini 2 ya. Ini kok akar 2, akar 4 ya maksudnya ya. Akar 4 itu dia 2 dikurang 1. Selesai gitu. Ya, disesuaikan bentuknya itu. Kalau akar ya berarti nanti hasil dalamnya itu diakarin. Kalau nanti dia bentuk yang pangkat tadi, hasil di dalamnya itu dipangkatin gitu. Oke ya, paham ya ini ya. Ada nomor 10 mungkin ada komentar? Nomor 10 itu. Ulangi dulu ya berarti ya. Nah, kebetulan di sini akarnya sama semua ya. Iya, pangkatnya itu sama semua, makanya saya nggak ngebahas pangkat tertinggi. Jadi cukup di sini pangkat tertingginya itu di dalamnya X ya. Oh ya udah, berarti angka depannya aja yang kita tulis, tapi akarnya masih 1. Bener gak tuh yang di sini? 1 aja Kaira. Oh iya. Oh tulis yang ada X-nya aja. Iya, yang ada X-nya aja. Kan kita tadi pertama mana sih pangkat tertingginya kayak gitu. Ditambah yang bawah juga sama ya ini ya. Yang bawah sampingnya juga sama ya, 1. Terus di sini depannya 4. Ya udah tulis 4. Ini oh ya saya ulangi, kalau dia nggak ada berarti 1. Ini 1 gitu. Makanya angka 1 akar 1 1 tambah 1 2 per akar 4 itu 2 dikurang 1. 2 kurang 1 itu 1. 2 bagi 1
Intinya jawabannya 2 gitu. Kalau hitungan nggak masalah ya, gitu. Oke ya. Oke. Nah, kalau begini nggak usah ada tulisan limit ya, karena udah kita masukin. Terus ada, nah ini yang aneh, ini nomor 11 juga akan saya bahas aja ya. Ini perlu saya bahas. Tadi saya bilang pangkat tertingginya. Nah, ini gini, saya kasih petunjuknya di sini dulu. Akar X itu sama dengan berapa? Apa ini? Akar X kuadrat itu sama dengan berapa? X. Ya bener, X. Jadi saya nggak perlu ngasih tahu. Berarti X dengan akar X kuadrat itu sama, nggak ada bedanya. Jadi kalau nomor 11 ini pertanyaannya, siapakah X tertinggi terbesar pangkatnya? X kuadrat. X berapa? Ayo. Ada yang bilang X kuadrat, ada yang lain? Nah, tadi saya kasih tadi biar tahu ternyata pangkat tertinggi atas itu di sini kan dia X ya, X pangkat 1. Tapi yang bawah kok akar, tapi dia di dalam akar. Beda nggak yang atas sama yang bawah? Jadi kalau ditanyakan siapakah pangkat tertinggi? Nah, siapakah pangkat tertinggi? Pangkat tertingginya di semuanya ya X atau X akar 2. Akar pangkat X pangkat 2. Beda-beda. Akar X pangkat 2 kayak gitu. Oke ya, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kalau akar-akar ini hati-hati, makanya kalau nanti ada, ini contoh soal ya, ada X, kemudian saya bilangnya ini X pangkat 4 deh, X pangkat 2 maksudnya, X pangkat 2 di sini X pangkat 3. Jangan dikira terbesarnya itu adalah X pangkat 3. Kita pastikan dulu X kuadrat itu sama aja pangkat berapa? Pangkat 4. Akar itu kan tadi saya ulangi, akar X kuadrat dikali akar X kuadrat, 2 tambah 2 4. Nah, berarti pangkat tertingginya itu adalah ini, gitu ya. Jadi cara mencari pangkat tertinggi di dalam akar, ya kamu bikin yang bukan akar menjadi akar dulu, atau kamu balik, X pangkat 3 bisa diakarin nggak bisa. Jadi enaknya itu ini, X kita bikin menjadi akar ini, gitu ya. Saya hapus. Oke, lanjut. Karena di 11 ini sama, ya udah ya. Berarti sama aja, yang atas itu kita tulis 1, yang bawah kan X kuadrat ya, berarti akar 9. Oke, saya diam dulu. Akar 9 ya, ada komentar dulu. Akar 9-nya. Oh, akarnya ngikut ya? Iya, akarnya ngikut. Terus min, ini juga ada kuadratnya ya, akar X, berarti di sini 1. Oke, nggak ada masalah. 1/4. Ya, 3 ditambah bukan per 4 ya. Dikurang ya. 3 min 1 Per ternyata. 2. Iya, 1/2. Ustadz, itu kan yang di atas bukan X kuadrat, tapi kok tetap masuk? Oh, setelah diakarin X kuadrat nggak jadi Ustadz. Iya. Iya, saya diam dulu. Baik. Jadi sama ya. Jadi atas itu emang X, tapi kalau diakarin kan dia X kuadrat. Jadi sama gitu, nggak ada bedanya. Oke, saya hapus. Ustadz, maaf mau nanya. Siapa nih? Itu aku masih rada bingung yang dapat akar 9 sama min akar 1-nya itu gimana, Ustadz? Ya, ini Nuhat ya suaranya ya. Oke, saya ulangi aja ya Nuhat ya. Jadi saya sambil manggil orangnya ya, jadi biar tahu. Gini Nuhat, saya ulangi dari awal nih. X kuadrat itu sama dengan akar X kuadrat, benar atau salah? Dari sini dulu. Benar ya. Berarti kalau kamu melihat si X dan si akar X kuadrat itu jangan bingung, mereka itu sama, kembar ibaratnya kayak gitu ya. Nah, lanjut ke limitnya. Cara mengerjakan limit tadi saya bilang cari pangkat tertingginya. Kita cek dulu. Yang atas ini X-nya pangkat berapa? X-nya ini pangkat 1. Pangkat 1 ya. Nah, yang bawah itu pangkat tertingginya berapa kira-kira, terbesarnya?
pangkat 2. Pangkat 2, tapi hati-hati dia di dalam akar. Ya, dia di dalam akar. Jadi akarnya itu tetap ikut ya. Kayak yang tadi kurung pangkat 3, pangkat 3-nya tetap ikut terus. Jadi kita ngilanginnya itu yang bukan yang tidak ada hubungannya dengan pangkat tertingginya gitu ya. Jadi ini hilang, ini juga hilang. Ibaratnya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Tadi saya bilang kalau kamu udah menemukan si pangkat tertingginya berapa? Pangkat terbesarnya berapa? X. Pangkat 2. Nah, itu kurang tepat ya kalau bilang. Sebenarnya benar tapi kurang tepat karena kamu bilang X kuadrat itu di dalam akar. Jadi ngomongnya itu harusnya akar X kuadrat. Gitu, Nat, paham ya? Karena berakibat kalau kamu bilang X kuadrat di dalam, otomatis yang atas jadinya 0. Karena berpikir pangkat tertingginya itu X kuadrat. Tapi kalau kamu mikir bahwa yang pangkat tertingginya di bawah itu adalah akar X kuadrat, dia kan sama aja X. Jadi tetap kita tulis angkanya gitu ya. Di sini kan dia 1 ya. Saya tulis 1. Gitu Nuhat. Kira-kira ada paham belum? 1 ini kenapa? Oh, bingung sih. 1 ini karena pangkat tertinggi. Saya tulis ulang ya. Pangkat tertinggi nomor 11 ini X pangkat 1 dan akar X kuadrat. Jadi kalau saya tanya di sini pangkat tertingginya berapa? Kayak gitu ngomongnya kayak gitu misalkan ya. Pangkat terbesarnya siapa? Bilangnya X pangkat 1 atau akar X kuadrat. Ini udah nyambung ya ini ya? Udah paham ya? Nah, karena kalau kamu udah tahu dia pangkat tertingginya X atau akar X kuadrat, angka-angka di depannya ya udah ditulis aja. Angka-angka di depannya ya udah tulis aja. Kan gitu. Jadi nomor 11 ini agak rancu siapa sih pangkat tertingginya? Itu yang dimasalah. Mungkin Nuhat mikirnya di sini harusnya 0 ya? Iya, betul. Iya, 0 itu karena kamu mikirnya pangkat tertinggi ya cuma X kuadrat. Tapi padahal akar X kuadrat itu sama. Makanya saya bilang tadi kembar itu tadi loh. Gitu. Jadi di sini harusnya 1. Alasan 1 kenapa dia 1? Karena 1 itu di depannya X. X itu adalah pangkat tertingginya gitu. Oke? Atau ada komentar lagi mungkin? Saya kurang ini. Maksudnya belum. Udah ya. Nah, kalau udah itu udah nggak masalah ya. Selanjutnya yang bawah, ingat walaupun dia pangkat tertinggi tapi ada akarnya loh ya. Jadi X kuadrat depannya 9 ya udah. Gitu. Lanjut ya. Dikurang akar X kuadrat. Akar X kuadrat ini pangkatnya 1. Jadi saya pilih ini dan ini tapi tidak menghilangkan akarnya. Gitu ya. 1 akar 9 itu 3 dikurang 1 setengah. Apakah ada ini lagi, komentar lagi? Ustaz, terus tadi X plus 4-nya itu kemana sih? X apaan? X plus 4. 4. Bentar. Kok pun hapusnya? X plus emang ada plus 4 ya? Oh, yang ini. Ini. Iya. Oh, ya paham maksudnya. Kan tadi bilangnya pangkat tertingginya itu X atau akar X kuadrat. Nah, di sini kan ada X-nya, mungkin gitu maksudnya ya. Beda ceritanya. Kalau yang ini dia di dalam. Ya. Jadi kalau kamu menemukan akar, pangkat tertingginya itu adalah X kuadrat. Selain itu 0. Ini 0. Alasannya kan di dalam akar, lihat. Nih. Oh. Iya, di dalam akar. Kalau di dalam akar kamu pakai X kuadrat, tapi kalau nggak di dalam akar itu dipakai X gitu. Gitu ya. Makanya X-nya ini 0. Masih ada komentar lagi? Iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga nanya ya. Jadi saya paham di mana yang nggak dipahamin kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini kita cepet banget ya waktunya ya. Ini silakan dilihat di rumus-rumus ya.
Lihat dicobain sendiri, nanti pas ulangan cobain kerjain semua. Kemudian temennya silahkan dikasih tahu, bukan kasih tahu ya, diajarin juga ya. Mungkin yang nomor 21 nih ya, di rumus itu taunya cuma akar min akar, syaratnya tak terhingga ya, akar min akar. Kalau dia masih dalam bentuk seperti ini, kita balik lagi. Kalau ada x, tadi kan saya bilangnya akar x kuadrat. Kalau ada x min 1, dia jadinya akar x min 1 kuadrat. Polanya seperti ini, tunggu dulu ya. Kalau ada x diubah menjadi akar, itu x kuadrat. Kalau ada x min 1, x min 1 kuadrat. Ada komentar dulu tentang ini? Baik, kalau nggak ada berarti ini cara ngerjainnya ya. Ini dikuadratin terus diakarin gitu. Jadinya akar x kuadrat. Kalau saya biar cepat itu 2 kali 2 4 dikali x 4x berarti plus 4x. Ini belakang kuadrat itu berarti 4 gitu. Nah, ini baru kamu bisa pakai rumus, silahkan dilihat sendiri ya rumusnya bagaimana ya. Jadi saya nggak lanjut karena ini udah jam segini. Nanti aja kalau cukup waktunya saya balik lagi ke nomor 21. Untuk membentuk yang akar x kuadrat tambah 4x, ini 4x ya. Ditambah 4 ada komentar dulu, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada Itu gimana tadi ngebentuknya, Ustaz? saya ulangi. Jadi di dalam rumus limit itu taunya akar min akar rumusnya ya. Kalau dia tidak dalam bentuk akar, kamu ubah menjadi akar. Caranya gimana? Gini, tadi kan saya ngasih tahu x itu kan sama aja akar x kuadrat ya. Nah, berarti kalau x min 1, jadi x min 1-nya ini, kalau x kuadrat. Kalau x min 1, x min 1-nya yang kita kuadratin, bukan x-nya. Gitu ya. Kayak yang kemarin yang masalah apa ya, kayak akar-akaran misalkan ada akar x ditambah 1 ini ya, terus dikali sama akar yang ini ya, yang apa sih namanya, sekawannya ya, dikali x plus 1. Akar x plus 1 dikali akar x plus 1 itu sama dengan berapa? X plus 1. Jadi bolak-balik gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita apa namanya, kita butuhnya yang diubah menjadi akar, berarti dikuadratin. Ini dikuadratin. Jadi logikanya ini. Jadi apa namanya? 3 itu sama dengan 3 kuadrat kalau dalam angka ya. 3 itu sama dengan akar 3 kuadrat. Jadi dibolak-balik, mutar-mutar. Di matematika sering begini ya. Kalau kalian mau kuliah di matematika, nih harus membiasakan dibolak-balik, mutar-mutar gitu. Tapi nggak ada ya yang mau ya. Udah kerumitan sendiri. Jadi saya ulangi lagi. Jadi ini dikuadratin terus diakarin gitu ya, sama dengan akar. Nah, ini kan harusnya dikuadratkan pelangi ya biasanya ya. Kalau saya gini, ini kuadrat x kuadrat, depan kuadrat 2, pangkat 2 ya. 2 kali 2 itu 4, 4 kali x itu plus 4x. Terus yang belakang kuadrat itu 4. Nah, kalau kalian tadi saya ngomong apa nggak paham, ya udah pelangi, berarti terpaksanya ya. Ini pelangi. Gitu. Oke ya, ini ya nggak masalah ini ya. Nah, rumusnya tinggal masukin. Jadi saya tidak ngerjain sampai selesai, ini udah 11.20. Ya, saya hapus ya. Ya. Oke. Tapi kalau belum paham tetap saya bahas ya. Jadi yang penting-penting aja. Yang di sini hati-hati, min ini punyanya 2x. Pada rumusnya itu akar min akar. Nah, gimana supaya minnya ini jadi yang di sini? Kita harus keluarin minnya. Gini. Nah, sekarang minnya ini punya 2x min 1 gitu. Nah, setelah itu habis itu di kuadratin. Jadinya ini kuadrat itu 4x. 4x kuadrat. Aku kerjain yang nomor 21. Enggak, ini cara aja. Silahkan nanti pas kalian nyobain ada pertanyaan silahkan langsung nanya ya. Ini secara umum ya, secara umum. Ini nanti saya rekam. Jadi ya, kalau ada pertanyaan di luar aja ya. Ini udah jam 11.21 soalnya.
Kemudian 2 kali min 1 ini min 2 dikali 2x itu berarti min 4x. Terus apa ini nih, dikuadratin min 1 itu plus 1. Jadi saya mau bilang ya, ini tipe soal yang harus dimasukin ke rumus B min Q per 2A. B nya siapa, Q nya siapa, A nya siapa. Itu silahkan dilihat di rumusnya lagi ya. Nah, tapi syarat pakai rumus ini harus bentuk akar min akar. Nah, ini kan bentuknya akar min sesuatu yang bukan akar. Harus kita ubah dulu. Caranya, kalau dia ada min 2x plus 1, supaya jadi min di dalam untuk 2x plus 1-nya ini, minnya dikeluarin dulu kayak gini. Nah, habis itu dikuadratin. Akhirnya, minnya ini untuk semuanya. Kalau langsung dipaksa dikuadratin, misalkan akar min 2x plus 1 dikuadratin dipaksain, nanti depannya di sini tuh ada plus pada rumusnya min. Gitu. Nah, nanti bisa kalian cobain dulu, kerjain dulu, nanti kalau pas bingung nanti bisa tanya saya gitu. Ini secara umum. Udah 23. Lanjut lagi. Yang nomor 20, kita ada 30-an ya. Nah, yang tipe yang nomor 24 ini, saya cepetin, kalian harus hafal tipe yang bentuk variabel. Misalkan ada 1/x kuadrat ditambah 2 per x. Kita samain penyebutnya jadi x kuadrat. Ini sebenarnya sama kayak pecahan, tapi dia dalam variabel. Ini kalau nggak biasanya ribet ya. X kuadrat, x, ini ya, ini berarti 1 ditambah 2x. Ya kan, dikali x semua, ini kali x juga. Gini. Kalau yang ini, hati-hati, di sini ada x min 3, ya, ini kemudian ada x kuadrat min 9, kan bentuk kuadrat ya. Jadi kita harus curiga dia ini bentuknya yang tipe plus min. Kalau nggak kita faktorin x plus 3. X min 3. Nah, yang sebelahnya itu x min 3. Berarti supaya sama, kita butuh mengalihkan yang sebelahnya itu adalah x plus 3. Atas juga x plus 3. Nah, ini jadinya belajar pecahan variabel ya. Padahal ini bukan masalah ini sebenarnya, ini hitungan. Ini cuma review aja ya. Nah, intinya seperti itu. Nanti silakan ya. Kalau ada soal di ulangan, tanyakan di nomor ini ya. Sepertinya lebih efektif seperti itu. Intinya ini menyamakan variabel. Kalau enggak, kalian buka lagi cara menghitung yang pecahan variabel ini gimana caranya gitu. Nah, kalau udah nanti baru deh difaktorin atau mungkin diturunin, kemudian dicoret-coret seperti itu. Kalau begini belum bisa dicoret-coret soalnya. Kalau dimasukin ini 1/0 min 6/0. 1/0 itu tak hingga, ini min tak hingga. Ini nggak boleh. Gitu masalahnya ya. Baik. Jadi ini udah jam segini, saya akan sering bilang nanti tanya ya gitu. Oh, udah habis ternyata tipenya. Oh iya, ini aja. Berarti tadi kan nomor 21 setelah 21. Setelah bentuknya udah kayak gitu, sama konsepnya. Pakai akar terbesar. Bukan, ini yang bentuk akar-akaran. Bentuk akar-akaran kayak nomor 20 ya, langsung ya. Ini tipenya itu masih ada waktu, soalnya ternyata soal saya itu cuma tadi ya sampai ini aja ya. Oke, saya bahas yang tipe yang akar-akar ya. Yang tipe akar-akar ada rumusnya. Jadi silahkan dilihat di materi, kemudian contoh soal limit ya kalau nggak salah ya. Bukan contoh soal, tapi di cara menghitung. Nah, cara menghitung ini ada tipe yang bentuk 0/0, tak hingga per tak hingga. Kemudian ini yang bentuk min tak hingga per tak hingga ya. Ini rumus-rumusnya gitu. Nah, cara menghitungnya, kalau dia nggak ada kuadratnya ya, ini kan tipenya bukan kuadratnya. Saya mulai dari nomor 14. Kalau angka depan x itu sama, jawabannya 0, selesai. Itu udah rumusnya. Kalau dia lebih besar, berarti ini tak terhingga. Ini udah jawabannya ini ya. Ini udah jawabannya, jadi kayak ngapalin gitu ya. Ya, kayak ngapalin.
Saya ulangi lagi. Kalau dia bentuk akar, min akar, dan tidak ada kuadratnya, kalau angka depannya sama, jawabannya 0. Ini kan 3 sama 3, jawabannya 0. Kalau dia ada yang besarnya di depan, jawabannya itu tak terhingga. Kemudian kalau dia itu yang lebih besar itu di habisnya mana nih? Kalau yang lebih besar itu yang belakang, berarti ini kan min tak hingga. Ada 3 kemungkinan gitu. Jadi ini kayak ngafalin. Tapi kalau untuk yang 17 itu ada rumus. Jadi di sini kalau ada yang sama pakai rumus ya. Tapi kalau dia berbeda, lebih besar sini kan, depan kan, jawabannya tak terhingga. Lanjut lagi. Kemudian ini ada yang sama nih, sama tuh, x sama x ya ini ya, x sama x juga kuadrat ya ini ya. Kalau dia tipe yang kuadrat dan angkanya ini di sini sama 1 sama 1, pakai rumus b min q per 2 akar a. Siapa a, b, c, d, e? Angka atau koefisien di depan, tengah, belakang, a, b, c, gitu. Salah ya? Ini jangan-jangan lupa semua nih. P, I. Jadi kalau salah-salah kadang tuh saya ngeblank juga. Jadi kalau di laptop itu kemungkinan ngeblank itu besar. Jadi dengerin ini sama ini, kayak ngeblank gitu. Jadi A, B, C, P, Q, R ya, angka-angkanya. Siapa B di sini? Berarti 2. Siapa Q? Min 4. 2 A yang kan 1 ya, akar 1. Gini kayak ngerjainnya 2 tambah 4 itu 6 dibagi 2. Oh, oke. Ya gitu. Mungkin ada yang lain lagi? Tapi ditulisnya ininya aja kan? Apa? Depannya aja kan? Iya ya, ditulisnya depan aja. Maksudnya? Ini rumusnya. Angkanya aja kan? Tunggu dulu. Iya, angkanya aja ya, benar. Jadi ini rumus tak hingga, ada tipe tak hingga per tak hingga tadi yang dicoret-coret apa namanya? Pangkat tertinggi. Tapi kalau dia tak hingga min tak hingga ya, tak hingga min tak hingga berarti ada rumusnya ini. Ada rumusnya Ini ini. gimana start rumusnya? Ini. Bisa dicek nanti di materi dasar, di materi ini. Ini. Yang nomor 21 tadi. Yang nomor yang A itu. Ya, B. saya ulangi ya. Kalau dia bentuknya kuadrat, boleh nggak saya sama dengan 0? Pak. Iya, sesuai ya. Jadi selesaikan rumusnya. Ini bukan A ya, tapi tak terhingga. Gitu. Makanya tadi pakai rumus B min Q per 2 akar A. Gitu. Kalau kalian bingung baca notionnya atau notion saya ternyata lupa saya share atau enggak gitu, kadang saya rapiin itu ternyata balik lagi tidak bisa dibuka kayak gitu, nanti ngomong ya gitu. Baik, secara umum ini aja ya intinya ya. Nanti kalau ulangannya sebenarnya tipe-tipenya begini ya. Jadi kalau kalian merasa Q-nya yang mana stop? apa? Tadi Q-nya yang mana? Oh, Q-nya A B C D R A B C P Q R. P Q R kan urutannya ya. P, Q, A B R. C D E F G H I J K L M N gitu. X Y Z. Oh, dicatat ya? Kan ada di sini. Nih. Dulu kok gini jadinya. Ya, limit hanya ini aja ya, 0 per 0, tahingga per tahingga, jadi udah, dan rumus. Kalau tidak ada udah jam 11.31, kita tutup nih. Silakan remetnya segera dikerjakan ya, cuma dikit doang. Jadi saya kaget juga kenapa nggak segera dikerjakan ya. Itu soal SMP saya sengaja ya. Ya udahlah remet, yang penting tahu rumusnya, itu intinya sih. Kalau yang remet ketuntasan. juga. Loh, ada yang nggak tahu ya? Jadi saya gini.
Jadi saya bikin kalau mau ngecek atau apapun itu di Notion-nya ya. Jadi ini nama-nama belum tuntas itu fungsinya buat saya sendiri juga ya. Jadi siapa sih ini yang belum tuntas kayak gitu. Kemarin udah ada yang ngejain ya, jadi saya hapus gitu. Jadi kalau udah ngejain bilang gitu. Jadi saya juga nggak perlu nginget-nginget kemarin siapa ya gitu. Jadi kalau belum tuntas ya nanti bisa 1, 2, 3, 4, 5 namanya ada terus gitu. Dan saya mencoba untuk tidak, kalau zaman dulu kan ayo kerjain. Ini kalian kan udah SMA, masa disuruh-suruh mulu kayak gitu. Saya coba gitu ya. Bahkan latihan kemarin ternyata sedikit ya yang ngerjain semuanya juga, tapi ya udah gitu, itu pilihan kalian kayak gitu. Saya cukupkan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada komentar dulu nggak ada ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Ulangannya bisa dicek di Notion ya. Kalau nggak bisa bilang saya izin keluar. Ustaz, Oh iya. apa aja ya Ustaz? Kenapa? Yang harus dikerjain? Apa? Tugas yang harus dikerjain yang mana aja? Udah. Yang harus dikerjain yang Yang sekarang yang ulangan. semua. KD1 udah selesai. Ulangan aja. Baik, saya keluar ya. Ustaz, maaf Ustaz, aku mau nanya. Apa? Maaf Ustaz, aku mau nanya. Kemarin kan waktu itu pas awal-awal semester 2 kan dikasih 26 soal itu Ustaz yang buat latihan. Cuma aku belum ngerjain. Kalau aku ngumpulin sekarang masih boleh nggak Ustaz? Yang KD1. Iya, yang latihan itu Ustaz. Oh, latihan itu. Kamu udah bikin? Belum, Kalau belum sih, Ustaz. ya kalau belum nggak usah karena kita udah KD2, nanti kamu menumpuk nanti kerjaannya gitu. Saya sengaja nggak suruh lagi, alasannya biar fokus di KD selanjutnya gitu. Nggak usah ya. Ya, saya udah nggak terima. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, saya izin keluar ya. Iya Ustaz.